Hari ini kita sudah mendengar Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang berdasarkan hasil hitung cepat quick count memenangi Pilpres 2024. Apakah sikap Presiden Jokowi etis? Sebab hingga saat ini rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 baik legislatif maupun presiden masih berjalan. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, penghitungan surat suara secara manual dilakukan berjenjang mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. Seperti kita ketahui, meski sudah ada rilis hasil quick count, masyarakat diminta tetap menunggu hasil real count. Sebab quick count hanya didasarkan pada sampling data TPS yang jumlahnya hanya pada kisaran 1.200 atau 2.000 TPS. Sementara jumlah TPS pada Pilpres 2024 mencapai 820.161. Artinya jumlahnya sangat kecil, tidak sampai 1%. Dari beberapa kali penyelenggaraan pemilu, hasil quick count dipastikan berbeda dengan real count. Meski marginnya berbeda-beda, tapi perlu digarisbawahi, selisih antara quick count dengan real count tetap ada. Bahkan lembaga yang melakukan quick count pun memberikan disclaimer berupa margin error sebesar 1%. Penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu juga berulang kali menekankan quick count bukan alat legitimasi hasil pemilu. Oleh karenanya, ketika Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, kita mempertanyakan etikanya. Terlebih jika ucapannya didasarkan pada hasil quick count. Sebab Presiden adalah juga kepala negara yang memiliki tanggung jawab terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan bermartabat. Bahkan andai seluruh pihak, termasuk kontestan lain, telah mengakui kekalahannya, namun proses rekapitulasi surat suara masih berjalan, Presiden tetap wajib menahan diri sebagai bentuk penghormatan terhadap kinerja penyelenggara dan proses pemilihan yang masih berlangsung. Terlebih, saat ini proses Pilpres 2024 masih jauh dari kata selesai. Ada beberapa permasalahan yang perlu dituntaskan untuk mendapatkan hasil yang legitimate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pertama, ribuan TPS yang tersebar di berbagai daerah belum melaksanakan pemungutan suara karena terkendala berbagai persoalan seperti banjir, gangguan keamanan, hingga surat suara sudah tercoblos sebelum digunakan. Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fahiri, terdapat 1.297 TPS di Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemungutan suara. Sementara di Demak, 120 TPS belum bisa menyelenggarakan pemungutan suara karena banjir. Hal serupa terjadi juga di beberapa daerah, termasuk di DKI Jakarta. Kedua, anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Loli Suherti, menegaskan sedikitnya 1.400 TPS berpotensi melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Sementara menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, pemungutan suara di Kuala Lumpur, Malaysia harus diulang. Ketiga, sistem hitung KPU Sirekap masih menyisa masalah mendasar.
Meski data yang muncul didasarkan pada formulir C1 yang dikirim oleh KPPS, tetapi Sirekap sering error menerjemahkan gambar ke angka atau numerik. Munculnya angka 80.000, bahkan 800.000 dan 3,5 juta dari satu TPS menunjukkan dengan jelas adanya kesalahan sistem yang perlu diperbaiki, sehingga angka yang muncul tidak dapat dijadikan patokan. Keempat, banyaknya laporan kecurangan, terutama terkait surat suara yang sudah tercoblos, penggelembungan suara, hingga intimidasi secara terstruktur, baik yang dilakukan oleh oknum aparat maupun kepala desa. Kelima, Timnas Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin, dan TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD telah menemukan pola dugaan kecurangan yang dibagi dalam 9 klaster. Kedua tim pemenangan sepakat akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Perlu dipahami, melakukan gugatan sengketa hasil pemilu ke MK adalah koridor yang disediakan oleh undang-undang. Oleh karenanya, semua pihak hendaknya wajib menghormati jalur yang ditempuh tim Amin dan TPN Ganjar Mahfud. Sekali lagi, semua pihak hendaknya menghormati dan mematuhi aturan pemilu, termasuk proses rekapitulasi manual oleh KPU dan penyelenggara di bawahnya. Oleh karenanya, pemberian ucapan selamat oleh Presiden kepada pasangan Prabowo Gibran yang dapat diterjemahkan sebagai bentuk pengakuan atas kemenangannya, sementara proses di KPU masih berlangsung, sangat tidak etis. Dengan telah adanya pengakuan pemenang dari Presiden, bukankah sia-sia jikapun KPU melakukan pemungutan ulang atau melakukan pemungutan suara di TPS-TPS yang belum menyelenggarakan pemilihan? Taat aturan, menjunjung etika, dan menjadi bijak adalah pilihan. Tidak semua orang bisa melakukan, termasuk Presiden Joko Widodo.